Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini kita banyak melihat dan menyaksikan pergelaran orang-orang yang sesungguhnya bagaikan tukang obat, yaitu pengumpral teori. Ngobrol isu-isu hoak. Yang katanya itu justru dari orang-orang berilmu. Ini ya, saya khawatir ini, karena orang-orang berilmu itu tidaklah mungkin menjadi orang yang bersikap sebagaimana orang berilmu kalau mereka itu tanpa sadar atau dengan kesadaran menerjang aturan-aturan hukum yang berlaku atau merusak sendi-sendi moralitas atau aturan-aturan sunnatullah yang dikatakan oleh kiai itu akibat daripada maksiat, ya. Akibat daripada maksiat itu, ilmu yang didapat itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ilmu yang didapat itu akan kotor. Bahkan saya bisa mengatakan, meskipun seorang awam, sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa saya tidak pernah sekolah SD, tetapi Pak insya Allah saya mencoba untuk melihat ya kelakuan, sikap mereka para tokoh yang katanya berilmu itu dengan mata hati saya, ya, dengan mata hati saya. Pak insya Allah mata hati saya masih hidup kok. Tidak ada cahaya dalam ilmunya itu. Kalau mereka itu ya abe terhadap moral, etika, angga unggu kalau orang Jawa ya, angga unggu atau akhlakul karimah dalam mengapresiasikan dan mengaplikasikan ilmunya, mengamalkan ilmunya, tidak ada guna ya itu. Tidak ada manfaat kecuali ya mereka akan tampil itu sebagai perusak gitu. Diri sendiri, perusak lingkungan, dan perusak dalam pri kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba saja kita tangkap dengan logika-logika yang waras, saudara-saudara. Ya, orang bodoh itu kalau dia menjadi seorang yang perusak tidak seberapa. Gitu ya. Orang mabuk itu, para preman-preman itu enggak seberapa itu. Tetapi kalau orang pinter dalam praktek keilmuannya itu tidak terikat, tidak ada kompas yang menunjuk yang bernama akhlakul karimah, moral, etika, maka dia itu bisa jadi menjadi sumbernya segala kerusakan. Ini. Maka itulah saya berkali-kali ya menyampaikan dan mengingatkan diri saya sendiri bahwa kita enggak kepencut, jangan mudah kepencut. Oleh apa? Oleh gelar-gelar itu yang mentereng-mentereng itu. Sebab gelar yang terhormat itu tidak menjamin memiliki jiwa yang terhormat, laku yang terhormat. Untuk supaya ya ini nyambung dengan apa yang saya sampaikan ya, barangkali ini harus diyakinkan dengan dalil ini. Sebagaimana sahabat tadi pernah mengatakan begini, al-ilmu nurun ilahin, bahwa ilmu itu adalah cahaya dari Allah, cahaya dari Rob, cahaya itu ya ilmu itu. Al-ilmu nurun ilahin wa nurullah, dan cahaya
yang dari Allah itu la yu'ta, tidak akan diberikan li'ashin maring orang-orang yang ahli maksiat. Yang saya maknai tadi, ahli maksiat di sini adalah orang-orang yang sadar atau tidak sadar, itu sengaja atau tidak sengaja melanggar rambu-rambu aturan yang berlaku, hukum yang berlaku, gitu loh ya. Dan tidak mengedepankan moralitas itu, dan bertentangan dengan sendi-sendi atau aturan-aturan agama yang berlaku dalam baik itu ibadahnya maupun muamalahnya. Ya. Jadi ada sebagian orang-orang punya gelar dan dia dengan secara nyata ya mengikuti jenjang-jenjang pendidikan sebagaimana yang diatur, tetapi ujung-ujungnya menjadi orang yang jahil murokab, bodoh gitu ya. Bodoh yang berlipat. Kenapa? Ya, karena mereka begitu mendapat gelar ya, terus ada rasa kesiluan, ada rasa bangga diri, ada rasa keminter gitu loh, ada rasa nyombong diri, bangga gitu loh. Sehingga apa? Sehingga atas gelarnya yang tidak dikontrol oleh iman itu, oleh akhlakul karimah itu, menyebabkan dia jadi orang yang congkak, jadi orang yang sombong, jadi orang yang seuzub, sehingga memandang remeh orang lain. Hari ini terbukti ya, orang-orang yang merasa levelnya lebih tinggi ya, orang-orang yang merasa punya gelar lebih tinggi, sampai-sampai jangankan ya orang lain, jangankan manusia umumnya, presiden direndahkan, presiden tuh direndahkan ya, pemimpin bangsa yang ditempati, dihuni oleh dirinya, yang mestinya dijaga harkat martabatnya, direndahkan, diejek, dihina, itu loh ya. Ini nih ya, ini fakta hari ini terjadi ya. Ada sekelompok orang-orang bergelar, tetapi mereka itu sama saja dengan para jahil murokab, selama mereka dalam sudut pandangnya itu hanya mengedepankan logika dan menjauh menutup mata hati. Nah ini ya, itu yang saya sampaikan bukan berdasarkan logika saya, tetapi apa yang ada dalam aturan yang masuk dalam mata hati saya, sehingga saya bisa matang seperti ini dan bertanggung jawab seperti itu adanya. Emang seperti itu, gitu loh. Maka itu definisi ilmu juga sesungguhnya itu ya, yang sulit untuk dipraktekkan bukan sekedar tahu ini, tapi idrakul lisyai'in, untuk mengetahui, mengkaji, memperhatikan ya tiap-tiap sesuatu apa saja ya, bukan hanya melihat, memandang, atau semacam apa namanya itu, tumpukan-tumpukan teori gitu ya, atau tumpukan-tumpukan buku, bukan. Idrakul syai' bil haqiqah, dengan nyata perhatiannya itu. Artinya apa? Kenyataan realitas yang ada di depan mata kita, di depan logika kita, itu wajiblah kita secara jujur dan tanggung jawab mengakui. Dalam konteks tauhid ini yang dinamakan wajib akal ini ya. Orang yang akalnya waras mestinya harus yakin menerima itu, wajib akal itu namanya ya. Nah, bila haqiqah al-yakin, kemudian ada keyakinan oleh karena ada realitas yang nyata di depan kita, melihat, memperhatikan, membuktikan ada sesuatu ini ya yang meyakinkan kita. Bil ma'rifat, idra bil al-yakin wal ma'rifat, dengan kita menajamkan mata hati basyirahnya, nampaklah sebuah ilmu yang sesungguhnya ilmu dari Allah, bukan ilmu yang dihasilkan dari sekadar batasan logika doang, tapi ilmu yang diolah daripada hati yang penuh iman. Itulah orang-orang yang cerdas, itulah sesungguhnya profesor-profesor yang hakiki, itulah doktor-doktor yang asli itu ya. Ada yang tidak punya ijazah tapi dia layak mendapatkan gelar doktor, tapi ada yang punya ijazah ya,
kemudian mencapai gelar-gelar formal, tapi nggak layak mendapatkan gelar seperti itu kalau dalam tataran prakteknya hanya menjadi biang-biang kerusakan yang dinyatakan oleh kebohongan, kelicikan, mengurai tata teorinya sampai mengorbankan orang lain. Kalau dalam bahasa simpelnya yaitu menyebarkan isu-isu yang tidak bisa dibuktikan. Contoh kecil, tuh, apa yang dinyatakan oleh Profesor UI, ya, oknum Profesor UI yang suka menggoreng-goreng isu-isu bangkitnya PKI gaya baru, sampai Pak Jokowi itu dibego-begokan, itu ya. Ngomong seperti itu tuh orang lindur juga bisa, ya. Orang lindur saja bisa, orang nggak sekolah juga bisa, gitu. Orang awam juga pinter. Yang tidak, ya, bisa disamakan itu antara Anda bisa membuktikan enggak? Kalau bisa membuktikan berarti benar-benar Anda itu dalam kajian atau dalam tesisnya atau hasil daripada disertasi atau penyidikan kajiannya itu berarti dapat dipercaya. Tapi kalau isu saja yang obralkan, itu sama saja dengan kita ibrol teori tapi prakteknya isu-isu PKI yang katanya itu sudah ada di depan Jokowi, sudah merasuki ya instansi itu ini hasil daripada kajian ya, hasil daripada penyelidikan SPS. Tapi apa pembuktian sampai sana? Tunjuk aja kalau memang itu betul hasil kajian yang diyakini benar itu. Tapi nggak bisa kan sampai sekarang menunjuk. Coba tiru tuh cendekiawan yang asli, cendekiawan yang betul-betul kredibel, cendekiawan yang berkualitas itu seperti Islah Bahrawi itu. Ya, beliau menyatakan bahwa di dalam tubuh TNI di dalam tubuh kepolisian itu terdapat itu ya orang-orang yang paham khilafah yang berpotensi menjadi seorang teroris itu kan. Nah, akhirnya apa? Ya, bukan cuma pipesan kosong gitu loh, tetapi bisa membuktikan terjadi kemarin 2 Brimob itu ditangkap oleh Densus 88. Karena apa? Diduga dia sebagai teroris. Itu fakta. Itu ilmuwan sejati seperti itu. Jadi apa yang diomongkan tanggung jawab, tetapi juga bisa membuktikan bukan cuma obral isu. Justru yang akan membuat kekacauan dan ketakutan orang lain. Bener tah. Gitu loh, ya. Jangkauan akal profesor yang bergelar macam-macam itu, ya. Iya, praktisi, guru besar, profesor, apalagi itu. Alah, ya coba tunjukkan bahwa kau benar-benar seorang ilmuwan, seorang intelektual itu, ya. Buktikan seperti apa yang dilakukan oleh Islah Bahrawi. Jangan bikin geger isu-isu kosong yang justru itu akan mempengaruhi orang lain. Gitu loh. Menumbuhkan kebencian kepada pemerintah, kebencian kepada pribadi Jokowi. Dendam, kekacauan kalau dipercaya. Padahal itu mana? Buktikan. PKI-nya di tempat mana? Ya kalau cuman keluar-keluar begitu saja mengangkat isu-isu begitu saja, alah, prop. Gampang orang lindur aja bisa kok. Sambil bangun, hancur Indonesia katanya, padahal damai. Kacau balau gara-gara Jokowi. Yang kacau balau ya hatimu mungkin. Ekonomi mambruk gitu kalau ekonom itu. Kayak ekonom profesor juga itu, ekonom sendiri-sendiri rusak.
Yang hancur, yang ambruk ekonomi siapa? Orang ekonom, ahli ekonom masih berakal sehat mah tidak seperti itu. Justru ya, alhamdulillah berkat kepemimpinan Pak Jokowi ini yang namanya bidang ekonomi makin naik, utang makin berkurang itu kan. Nama harkat martabat bangsa terangkat. Faktanya seluruh hampir itu petinggi-petinggi negara besar menghargai dan selalu menganggap positif dan baik setiap tindakan yang dilakukan oleh negara, yang dilakukan oleh Jokowi. Top masyarakat juga, rakyat seluruh Indonesia juga menganggap bahwa pembangunan telah maju. Mata hati kita menyaksikan di mana-mana Jokowi berkunjung, di sana masyarakat itu ya sampai histeris, sampai haru saking bangganya punya pemimpin yang begitu napasnya, pikirannya, ilmunya, kerja nyatanya bersambung dengan hati rakyat. Tuh, masih tidak aku yes, masa bodoh terserah itu. Tetapi itu loh ya, mbok ya kalau tidak mengakui wis cicing gitu loh. Jangan kemudian tidak mengakui satu kenyataan yang dimana dalam konteks ilmu itu ya sama halnya dengan tidak idrak kulli syai'in bil haqiqah ya. Di apa? Dipamerkan di depan mata satu kenyataan masih saja berkutat dengan teori isu yang tidak perlu dikembang-kembangkan. Apa itu? ini ya. Jadi iya, PKI lagi, tapi sampai sekarang omongan begitu mah gampang atuh. Tuh, jangan-jangan ini ya. Mereka juga justru tahu sebetulnya tentang khilafah atau paham-paham khilafah, paham-paham yang dilarang ini ya, paham-paham teroris yang masuk pada jajaran instansi ya pemerintahan, tapi ditutup dengan mengangkat isu-isu PKI yang tidak ada bukti. Sedangkan isu tentang adanya khilafah itu kan, adanya teroris yang sudah masuk instansi, bukti. Nah, jadi ini ya mestinya disadari ya. Apa yang disampaikan sampean itu ya, insya Allah ya, karena masyarakat sekarang, rakyat sekarang itu sudah cerdas gitu loh ya, amat cerdas gitu. Jadi kalau ada anggapan orang-orang yang punya gelar tinggi ya, yang merasa dirinya sebagai intelektual, sebagai ilmuwan, sebagai itu, kemudian apapun omongannya itu menjadi silau dan dikagumi, salah. Itu paling-paling yang hanya para pengikutmu saja itu, segolonganmu saja itu ya. Itu pun mungkin bertentangan hati nuraninya itu ya. Ya, jadi yang benerlah. Ya, tunjukkan keteladanmu, uswah hasanahmu itu loh, Prof itu ya. Jangan cuman sekedar obrat teori, tapi nyatakan tuh tiru tuh Pak Jokowi gitu. Tidak banyak ngomong, tidak banyak teori tuh, tapi kerja yang dirasakan oleh masyarakat, bukan kerja yang hanya dirasakan oleh keegoan diri sendirinya. Itu sementara pandangan kepada orang lain, terus sekalipun itu nyata, itulah, iya, tetap kau pungkiri. Itulah, ya. Nah, yang lebih parah yaitu selalu percaya dan terlalu percaya terhadap logika, permainan logika. Apalagi kalau di sana ya ada rasa kebencian, maka yang keluar dari siapapun ini hanya akan menjadi polusi dan racun bagi masyarakat dan umat. Hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Ya karena yang kau bawa itu atas namanya Islam, agama. Jangan kau nistakan dengan dalih-dalih kebohonganmu. Ini bukan mu atas nama Pak Profesor tadi, tetapi mu siapapun ini, ya. Ya, kalau ada kebencian,
Kalau ada dendam, kalau ada tujuan yang tidak bagus, kemudian mengangkat label-label agama, ini ya saya kira disinilah penistaan yang sesungguhnya dalam agama, ya. Agama seperti dimurah, seperti diremeh untuk dijadikan alat, ya, memuluskan keinginan hawa nafsu atau keinginan pada keduniaan, kedudukan, ya. Ini sungguh ini penistaan yang luar biasa. Demikian apa yang saya sampaikan. Moga manfaat, dan pasti ada salah, maka yang salah abaikan. Yang manfaat dari Allah, monggo-monggo kita amalkan dan kita ambil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.